Lu pernah gak sih ngebayangin kisah cinta lu itu diketahui sama orang-orang di seluruh dunia? Bahkan selain diketahui gitu ya, kisah cinta lu itu bisa menjadi cerita yang legendaris di internet sampai pada akhirnya ngebuat orang-orang sedih tentang realita kehidupan. Well, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persen Indonesia. Dan pada video kesempatan kali ini gue bakal nyeritain tentang sebuah kisah hidup antara Pak Karto dan juga Bu Warsini yang ramai banget diomongin sama orang-orang sejak bulan Mei 2025. Jadi pertama kali gue ngeliat postingan ini didiskusin sama orang-orang di luar negeri gitu ya. Tanggal 21 Agustus 2025. Diposting sama akun Twitter namanya Massimo, oke, atau akun centang dari Twitter ya, @trainmaker1973, di mana dia nge-share video dari Moments That Matter. Ngasih lihat sebuah video tentang kehidupan antara Pak Karto dan juga Bu Warsini gitu ya, dari yang awalnya mereka bersama di tahun 2015 sampai tahun 2025. Itu rumahnya bahkan sampai gak ada sama sekali. Nah, kisah cintanya itu didokumentasikan secara tidak sengaja sama Google Maps. Dan gue yakin sebagian di antara kalian semua udah pada tahu tentang video ini. Yang belum kalian tahu mungkin gitu ya, cerita di balik ini semua. Bagaimana cerita aslinya dan di mana lu bisa temukan titik maps yang pada akhirnya memperlihatkan tempat tinggal asli dari Pak Karto dan juga Bu Warsini. Gak usah khawatir, karena gue sudah berbulan-bulan diajarin sama VTuber Anomali ya, Elena Celestia, yang kebetulan dia juga sepuh dari GeoGuessr. Gue berhasil menemukan juga tempatnya ada di mana. Itu di 10 Jalan Hos Cokroaminoto, Surakarta, Jawa Tengah. Ini di daerah Solo gitu ya, satu kota tempat tinggal sama Pak Jokowi, di mana lu bisa menemukan spotnya di sini. Dan ini sangat amat well documented sama Google Maps dari yang awal tahun 2015 sampai tahun 2024. Tahun 2025 masih belum ada update lagi, mungkin di bulan Oktober baru ada update kayak gimana ya. Jadi cerita aslinya lu bisa temukan di salah satu berita yang emang dibuat sama Kumparan News. Berita ini bagus banget menurut gua karena bahkan redaksi dari Kumparan itu sampai ngewawancarain warga yang ada di sana, oke, tetangga dan juga orang yang sering berinteraksi sama Pak Karto dan juga Bu Warsini. Terus kemudian kalau misalnya buat semua yang emang belum tahu ini dari mana sumbernya, ini sumbernya dari TikTok. Awal ya, dari gak apa-apa demi Alex gak apa-apa. Ini dia ngepost ketika buat konten ini ya, dokumentasi Google Maps gitu ya. Soalnya nama akun TikToknya aja kondisi waktu. Dia ngebandingin antara 2015 kayak gimana sampai 2025. This is a good content, man. Gue juga kepikiran kalau misalnya ini bakal jadi konten yang menarik di TikTok. Terus kemudian di video pertamanya dia berhasil mendokumentasikan kisah hidup antara Pak Karto dan juga Mbah Warsini. Kayak di kolom komentar TikToknya juga udah banyak banget orang-orang yang ngabarin. Soalnya ada juga yang ngeklaim kalau misalnya dia itu kenal sama orang yang deket sama Pak Kartonya gitu ya. Dan kalau misalnya lu pengen tahu cerita lengkapnya, kita bakal baca bareng-bareng dari Kumparan. Yang epicnya adalah ini rame di bulan Mei, oke, di tanggal 15 Mei 2025. Tapi di bulan Agustus tanggal 25 tahun 2025 gitu ya, ini kembali lagi rame, bahkan ramenya sampai ke luar negeri. Di-share sama Massimo yang tadi gue kasih tahu gitu ya, dengan dia bilang Google unknowingly documented an elderly couple life journey in Indonesia. Terus kemudian banyak juga orang-orang luar negeri yang ngerespon tentang kisah hidup mereka berdua yang awalnya bersama gitu ya, sampai pada akhirnya rumahnya bahkan udah gak ada sama sekali. Nah, kalau misalnya lu lihat videonya, mungkin ada beberapa misinformasi yang bisa lo temukan. Oke, kayak gini, kita bakal lihat bareng-bareng dulu video kayak gimana. Ini video musiknya copyright ya, gue harus kurangin dan gue kecilin. 2015 masih bareng mereka, 2016 juga masih bareng, tinggal duduk sendiri. Nah, di tahun 2017 tinggal Bu Warsini doang. Oke, terus habis itu 2018 tetap masih tinggal sendiri doang beliau. 2019 pun sama. 2020 sampai pada akhirnya di tahun 2021 Bu Warsini pergi ke dalam rumahnya. 2022 udah mulai nggak ada jejak-jejak kehidupan di sini. Dari tahun 2023 makin nggak terurus ya rumahnya, sampai pada akhirnya tahun 2024 dan di tahun 2025 rumahnya udah nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya lo cuma ngelihat informasi dari video ini aja, banyak banget orang-orang yang berkesimpulan kalau misalkan Bu Warsini justru udah ditinggalkan sama Pak Karto di tahun 2017. Terus kemudian beliau tinggal sendiri sampai tahun 2024, kita nggak bisa ngelihat dia hidup di sini gitu ya. Dan orang-orang berkesimpulan di internet kalau misalkan Bu Warsini juga udah meninggal gitu. Sampai pada akhir di tahun 2025 rumahnya udah nggak ada sama sekali, menandakan kalau misalkan emang udah nggak ada yang tinggal lagi di sini. Kalau misalnya berdasarkan berita dari Kumparan, itu semua adalah informasi yang sedikit keliru. Kita bakal baca bareng-bareng beritanya. Jadi ada cerita dari sebuah gubuk di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres,
Kota Solo, Jawa Tengah yang terekam Google Maps. Di mana cerita tersebut tentang pasangan suami istri yang sudah lanjut usia bernama Karto dan Warsini. Mereka hampir selalu terekam bersama, setidaknya sejak tahun 2015 oleh kamera Google Maps. Pada 2015 itu terlihat pasangan lansia tersebut duduk di kursi kayu panjang di samping gubuk mereka dan momen ini berlangsung hingga tahun 2016. Pemandangan berbeda terlihat pada 2018 tatkala Google Maps hanya motret sang istri tanpa suaminya. Sang istri yang sudah tua itu nampak duduk seorang diri, ini sedih banget sih. Baik buat orang-orang yang pada akhirnya ngasih empati gitu ya, dan emang udah langsung tergugah hatinya untuk mendoakan yang terbaik buat kedua orang tua tersebut. Singkat cerita, di titik yang sama pada tahun 2023 pasangan lansia itu sudah tidak ada lagi direkam Google Maps. Kondisi di area gubuk semakin tidak terurus, rumput ilalang tinggi dan berantakan. Apa yang terjadi pada 2024 kemudian bisa ditebak. Gubuk diratakan dengan tanah, tak lagi berdiri sebagai tonggak kisah cinta dua lansia itu. Damn, what an amazing story. Kisah dari tetangga. Jadi ini udah ada langsung ya wawancara dari tetangganya. Jadi tetangga yang bernama Basuki menuturkan bahwa ia mengenali kedua lansia itu, bahkan ia kerap mengirimkan makanan untuk mereka. Gila, berkah-berkah ya Pak Basuki. Nah, beliau bilang yang suami sudah meninggal tahun 2023. Innalillahi. Yang istri masih hidup dibawa pulang oleh keluarganya ke Wonogiri, kata Basuki saat ditemui kumparan pada Jumat tanggal 16 Mei 2025. Nah, kalau misalkan berdasarkan opini orang-orang yang cuma ngeliat video ini, pasti banyak yang berkesimpulan kalau misalkan Pak Kartonya, yang meninggal itu tahun 2017, padahal beliau meninggal tahun 2023 gitu. Jadi sebenarnya waktu di Google Maps ini gitu, di mana yang kelihatan foto cuman buar sini doang, itu sebenarnya Pak Kartonya, almarhum Pak Karto masih ada harusnya di rumah ini. Tapi di sejak tahun 2022 akhirnya dibawa sama keluarganya ke Wonogiri dan ya udah. Pak Kartonya meninggal di tahun 2003, sementara buar sininya ada sampai sekarang. Kayak gitu coy. Kemudian di sini dikasih tahu Wonogiri yang dimaksud adalah di Kecamatan Ngadirejo. Menurut Basuki, Karto dan Warsini merantau ke Solo sejak masih muda. Tinggal di gubuk sampai meninggal dunia. Gubuk tersebut adalah warung makan soto usaha Karto dan Warsini sejak lama. Sebelum tinggal di sana, mereka berpindah-pindah karena usia mereka sudah tua. Pemilik tanah memberikan izin untuk tinggal di gubuk warung sampai meninggal dunia. GG. Gak banyak orang yang ngasih izin loh buat orang tua ini sampai meninggal dunia. Imagine that, bro. Respect. Rumah di belakang gubuk warung tersebut dulunya adalah pabrik sepatu. Karyawan pabrik sering makan di warung tersebut. Sekarang pabrik sudah gulung tikar dan dijadikan jualan tas. Kini tinggal kenangan. Sekarang kehangatan lansia itu tinggal kenangan. Gubuk tersebut dibongkar karena rumahnya sudah kosong oleh pemilik tanah dibongkar. Perabotan rumah tangga sampai sekarang masih ada yang dititipkan di rumah saya. Warga lainnya, si Rejeki, mengatakan pasangan lansia tersebut sudah puluhan tahun tinggal di kawasan Kelurahan Jagalan. Mereka juga jualan tusuk sate. Dia Karto juga punya keahlian menyembuhkan anak-anak yang suka rewel menangis diganggu makhluk halus. Coy, punya ilmu mistis coy. Mereka ini tidak punya anak. Ya ceritanya apa ya? Ya, kita harus berterima kasih sama akun TikTok namanya Gak Apa-apa Demi Alex Gak Apa-apa, atau Kondisi Waktu. Karena kontennya dia gitu, akhirnya kita bisa tahu bagaimana cerita Wolsom ini. Bahkan lu bisa ngelihat cerita-cerita dan juga komentar-komentar lain yang emang melengkapi perjalanan hidup dari Pak Karto dan juga Bu Warsini. Kayak misalkan Kirana bilang kayak Mbah Putri masih sehat dan ikut adiknya ke Wonogiri. Kebetulan Mbah aku dulunya sering kirim makanan dan air panas untuk Mbah Kakung dan Mbah Putri. Mungkin Mbah Putri udah tahu gitu ya kalau misalnya ceritanya itu rame. Dan kalau misalnya dikasih lihat Google Maps, mereka sempet difoto gitu ya, gila itu bakal sedih banget gak sih? Ya imagine kalau misalnya mereka pada akhirnya nggak pernah foto, terus abis itu difoto gitu ya satu-satunya sama Google Maps, men. Mas bro, aku kalau lihat pasangan tua kayak gini jadi ngebayangin masa mudanya. Kalau mereka pacaran, nikah, kerja, punya anak, sekalian anaknya, tapi pas tua mereka cuma tinggal berdua lagi, jadi sedih banget. Ya, beruntung banget kalau misalnya pada akhirnya beberapa orang tua di Indonesia ada yang punya financial freedom gitu ya, sampai pada akhirnya nggak usah khawatir kalau misalkan anak-anaknya itu pada pergi kemana-mana karena udah punya rumah-rumah panti asuhan juga gitu ya, panti jompo kok panti asuhan. Sementara ya masih ada juga gitu orang-orang tua yang masih harus tinggal sendiri gitu loh, bahkan nggak punya tunjangan sama sekali, nggak punya pensiun sama sekali gitu, dan harus hidup tetap bekerja sampai pada akhirnya tutup usia. Mungkin ya konten kreator kayak gue pun yang gak ada tunjangan dan juga pensiunan akan melakukan hal yang sama, cuman ya gimana, lihat ke depan aja lah. Terus respon dari orang di TikTok tuh berbeda sama orang di Twitter. Orang Twitter justru banyak banget yang respon adalah orang-orang di luar negeri, karena basically ini di-share di tanggal 21 Agustus tapi penayangan udah sampai 6,2 juta tayangan. Di like sama 82.000 orang dan bahkan udah di retweet sampai 17.000 orang.
Kayak misalkan komentar dari Ranchito bilang the saddest thing that could happen to anyone is to die alone. Terus kemudian dari Rex, that makes me sad. You only live for 60 years, but if you die, no one will remember you forever. But Google Maps has more grandparents in their homes. Looking out, now they are in the cloud, where anyone can see them again. It's sad that those people disappear over time. It's very sad that that happen again. Oke, terus kemudian ada yang ngebandingin sama cerita Up. Oke, karena mungkin udah ada yang tahu juga gitu ya sama ceritanya kalau misalkan mereka basically nggak punya anak, gue nggak tahu kalau misalkan beneran atau kagak gitu ya. AG bilang accidentally love story with street view cinematography kind of beautiful. Nah, yang uniknya adalah ada salah satu kutipan dari tweet gitu yang bahkan ngelempar fakta gelap di balik cerita Wholesome ini dengan bilang based on the latest Forbes reports, total billionaires in Indonesia is 56, the highest in C. Let's that sink in. Sementara ada juga berita yang langsung di-share sama Winona bilang it's also ironic that Indonesia records the highest unemployment rate in Asian, atau daftar negara dengan pengangguran terbaik di Asia. Itu nomor 1 yaitu Indonesia. Oke. By the way, itu aja mungkin informasi yang bisa gue kasih tahu terkait adanya cerita tentang almarhum Pak Karto dan juga Ibu Warsini. Semoga beliau tetap diberikan kebahagiaan gitu ya, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Gimana tanggapan kalian semua? Apakah kalian juga pengen punya love story yang bisa dikenang sampai mati gitu ya sama keturunan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.